SummerSlam sudah di seberang jalan, dan 7 pertandingan yang sudah ditentukan kemungkinan besar akan menjadi pertandingan yang akan kita saksikan minggu ini. Salah satu pertandingan terbesar dalam acara premium SummerSlam tahun ini adalah Solo Sikoa melawan Cody Rhodes untuk memperebutkan kejuaraan Undisputed WWE. Ini bisa dibilang pertandingan yang sudah lama dinantikan, karena persaingan antara Cody Rhodes dan The Bloodline, dengan Solo Sikoa yang muncul sebagai pemimpin grup. Namun, jika catatan menang atau kalah dipertimbangkan, Solo Sikoa mungkin tidak akan menjadi bintang yang mendapatkan kesempatan untuk menantang gelar juara di akhir pekan ini. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE, dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Menurut situs Catch Match, Solo Sikoa telah bertanding sebanyak 38 kali sejauh ini pada tahun 2024. Ini cukup mengesankan dan menempatkannya di antara 20 pegulat tersibuk di WWE tahun ini. Namun, Solo kalah dalam 28 pertandingan. Kekalahan terbanyak ke-10 dari siapapun di WWE sejauh ini pada tahun 2024. Persentase kemenangannya kurang dari 24%. Tapi di minggu ini, Solo Sikoa bisa menjadi juara Undisputed WWE. Oke, sekarang untuk membela Solo, sebagian besar kekalahan tersebut terjadi sebelum ia menobatkan dirinya sebagai sang Tribal Chief The Bloodline. Dari 28 kekalahan di tahun ini, hanya 6 diantaranya yang terjadi setelah WrestleMania. Untuk lebih membela Solo lagi, hanya 2 kekalahan yang ditayangkan di program TV. Dan untuk melengkapi pembelaan Solo, masing-masing dari 2 kekalahan tersebut terjadi karena diskualifikasi. The Bloodline telah menjadi salah satu faksi paling dominan dalam sejarah WWE, dengan Roman Reigns sebagai pemimpinnya. Keberpihakan Solo Sikoa dengan kelompok yang kuat ini telah meningkatkan statusnya secara signifikan. Perannya dalam The Bloodline dan implikasi alur ceritanya seringkali menutupi rekor menang kalahnya. Hal ini memunculkan poin menarik tentang bagaimana WWE menempatkan karakternya. Narasi dan alur cerita seringkali lebih diutamakan daripada rekor menang kalah, terutama dalam acara besar seperti SummerSlam. Jika kita hanya menilai Solo Sikoa itu sejak setelah WrestleMania, rekor menang kalahnya sebenarnya cukup bagus. Namun, hal itu menyoroti betapa buruknya rekor Solo sebelum WrestleMania. Meskipun WWE tidak sering menunjukkan statistik, Solo Sikoa bisa memamerkan bagaimana rekornya berubah tanpa Roman Reigns. Sebagai tambahan, mari kita bahas pentingnya perebutan gelar ini. Memenangkan kejuaraan Undisputed WWE tidak hanya akan mengesahkan posisi Solo Sikoa sebagai pemimpin The Bloodline saat Roman Reigns absen, tetapi juga menandakan perubahan dalam dinamika kekuatan di WWE. Ini adalah lompatan besar dari salah satu pecundang terbesar tahun ini menjadi sang pemegang gelar yang paling bergengsi di perusahaan. Kembalinya Roman Reigns sudah ditunggu-tunggu dan kemungkinan kita akan melihat Roman di SummerSlam beberapa hari dari sekarang. Jika Roman Reigns muncul di SummerSlam, tebakanku pastinya Solo Sikoa akan kalah dan sang Tribal Chief yang asli itu yang akan disalahkan. Tapi jika Roman Reigns disimpan untuk kembali di SmackDown minggu depan, kemungkinan Solo Sikoa akan memenangkan gelar juara itu dengan bantuan signifikan dari anggota The Bloodline yang lainnya, dan Roman Reigns akan kembali untuk mengkonfrontasi mereka. Mari kita berspekulasi tentang beberapa kemungkinan hasil untuk pertandingan ini. Jika Solo menang, itu dapat menyebabkan perebutan kekuasaan di dalam The Bloodline, dengan Roman Reigns kembali untuk merebut tahtanya. Ini dapat memicu perseteruan monumental yang mengarah ke acara premium besar berikutnya. Atau, jika Solo kalah, itu mungkin karena sabotase internal dari dalam The Bloodline, yang menyiapkan redemption arc untuk Solo Sikoa saat Solo berjuang untuk mendapatkan rasa hormat dan dominasinya kembali. Untuk menempatkannya dalam konteks sejarah, WWE memiliki sejarah mendorong tim yang tidak diunggulkan dan mengejutkan para penggemar dengan perubahan gelar yang tidak terduga. Coba ingat lagi,
kemenangan yang mengejutkan Jinder Mahal memenangkan kejuaraan WWE, atau kebangkitan luar biasa dari Kofi Kingston ke puncak. Kemenangan potensial Solo Sikoa, meskipun catatan dan rekornya buruk, itu sesuai dengan pola ketidakpastian yang seringkali menjadi andalan WWE. Mungkin juga menarik untuk membandingkan perjalanan Solo Sikoa menuju perebutan gelar dengan superstar WWE lainnya yang memiliki lintasan yang serupa. Misalnya, melihat bagaimana superstar seperti Drew McIntyre atau Becky Lynch yang mengalami masa-masa kekalahan sebelum meraih gelar juara. Ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana WWE seringkali membangun karakter superstarnya yang melalui kesulitan sebelum memberikan mereka dorongan yang besar. WWE Universe memiliki perasaan yang campur aduk tentang peluang Solo Sikoa keluar menjadi sang juara. Beberapa penggemar bersemangat tentang perseteruan baru dan kemungkinan perkembangan alur cerita, sementara yang lain skeptis karena rentetan kekalahannya itu. Seperti banyak komen di video prediksi kemarin, ada yang komen, setuju banget Sikoa bakal aneh kalau menang. Komen dari Poki Flavor 3331. Terus ada lagi, Solo aduh gimana ya? Gue benci banget sama keputusan Triple H bikin Bloodline macam ini. Muak banget gue liatnya. Tetap retain ini Cody. Komen dari Guna DT. Satu aspek menarik yang perlu dipertimbangkan juga, yaitu potensi masuknya anggota baru ke Bloodline. Ada rumor yang beredar tentang kemungkinan anggota baru seperti Silavato atau Hikuleo. Debut mereka dapat berdampak pada hasil pertandingan perebutan gelar Solo melawan Cody. Silavato, dengan garis keturunan gulatnya yang kuat, dapat membawa dinamika baru ke The Bloodline. Keterlibatannya dapat mendukung upaya Solo untuk meraih gelar atau bahkan bisa menciptakan konflik internal yang mengarah ke perubahan tak terduga dalam alur cerita. Di sisi lain, Hikuleo yang dikenal karena presensi yang mengesankan dan keterampilannya di atas ring dapat mengubah suasana. Apakah mereka akan membantu Solo Sikoa atau akan menentangnya? Debut mereka tidak diragukan lagi akan mengguncang dunia gulat profesional. Potensi anggota baru ini, entah untuk membantu Solo Sikoa mengamankan gelar atau mengkhianatinya, akan menambah lapisan ketidakpastian yang menarik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang arah masa depan The Bloodline dan bagaimana dinamika baru ini akan terjadi dalam beberapa minggu mendatang. Sebagai kesimpulan, perjalanan Solo Sikoa menuju peluang perebutan gelar di SummerSlam ini merupakan bukti sifat cerita WWE yang tidak dapat diprediksi. Menang atau kalah, pertandingannya melawan Cody Rhodes tidak diragukan lagi akan menjadi momen penting dalam karirnya dan alur cerita The Bloodline. Saat kita bersiap untuk SummerSlam, perhatikan performa dan potensi dampak dari pertandingan yang beresiko tinggi ini. Akankah Solo akan melawan segala rintangan dan menjadi juara undisputed WWE yang baru? Atau akankah Solo akan menambah kekalahan lagi pada rekornya di tahun 2024? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 5.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Burning for love we can hold. I wish we were